Hello. Selamat datang di channel Lelah Nonton. Kali ini Raja Nonton akan merecap film Searching. Film ini menceritakan tentang seorang ayah mencari anaknya yang hilang secara misterius. Kemudian dia menelusuri jejak-jejak digital anaknya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk subscribe dulu sebelum digas lagi. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan layar monitor PC. Lalu muncul video keluarga dalam layar itu. Kemudian berlanjut pada aktivitas PC tersebut, seperti memperlihatkan YouTube, webcam, eBay, chatting, browser, upload video, dan lain-lain yang berkaitan dengan aktivitas keluarga itu ketika memainkan PC. Keluarga yang bahagia dan penuh dengan beragam aktivitas. Selanjutnya terlihat sang istri yang bernama Pam jatuh sakit, mengidap penyakit kanker. Sang suami setia menemaninya di rumah sakit. Kemudian sang anak menghibur ibunya yang terbaring di rumah sakit dengan memainkan piano. Selanjutnya aktivitas PC tersebut memperlihatkan bahwa sang ibu ternyata sudah meninggal. Scene berlanjut memperlihatkan anak dari keluarga itu sudah besar dan sedang melakukan FaceTime dengan ayahnya. Ayahnya bertanya, kapan anaknya akan pulang? Ayahnya bernama David. Namun ketika sedang asik melakukan FaceTime, anaknya memutus koneksi. Kemudian mengirimkan pesan bahwa dia sudah ditunggu oleh teman-temannya. Selanjutnya sang ayah bertanya tentang ujiannya. Lalu sang ayah memberikan pesan bahwa dia bangga kepada anaknya. Kemudian scene memperlihatkan sang ayah melakukan panggilan video kepada adiknya yang bernama Peter. Peter sedang memasak pada saat itu. Sambil melakukan panggilan video, sang ayah mengirimkan pesan kepada anaknya. Namun terdengar bel di rumah Peter berbunyi dan mengakhiri panggilan video tersebut. Kemudian David menonton video almarhum istrinya yang sedang memasak bersama anaknya. Hal itu membuat David sedih dan menyembunyikan video tersebut. Anaknya David bernama Margot. Dia menelepon dan melakukan panggilan video kepada David di malam hari, namun tidak David respon karena sedang tidur. Pagi tiba, David melihat notif dari anaknya di PC-nya dan melakukan panggilan balik kepada Margot. Tapi tidak direspon dan akhirnya dia meninggalkan pesan di mailbox Margot. Margot tak juga membalas pesan David, membuat David cemas dan meninggalkan pesan lagi di mailbox Margot. David mencari kontak guru les pianonya, namun menurut guru les pianonya, Margot sudah tidak les sejak 6 bulan lalu. Padahal David selalu memberi uang les kepada Margot setiap bulannya. David mulai menelusuri dan mengirim pesan kepada gurunya, bertanya apakah Margot bolos sekolah hari ini, dan gurunya pun memberikan info bahwa dia tidak masuk sekolah hari ini. Gurunya menyarankan agar David mengabari teman-temannya. David mencari melalui akun IG-nya, namun akun IG-nya di-privat. Begitu pula dengan Facebook-nya. David mulai cemas. Scene memperlihatkan dia sedang membuka PC lamanya dengan menggunakan akun istrinya. Ternyata dia sedang mencari kontak teman Margot di PC tersebut, dan dia menemukan kontak salah satu teman dekatnya yang bernama Ishak. David segera menelepon nomor tersebut, namun yang mengangkatnya adalah ibu Ishak. Dan dia memberitahu bahwa Ishak sedang pergi untuk mendaki gunung dan pasti dengan Margot. David memberitahu ibu Ishak bahwa mereka sedang bolos sekolah karena pada saat itu sekolah sedang masuk. Setelah selesai menelepon ibu Ishak, David mengirimkan pesan yang berisi kemarahan kepada Margot. Namun pesan itu tak jadi ia kirim dan David hanya mengirimkan pesan, beri kabar jika pesan sudah diterima. Selanjutnya telepon masuk kepada David. Ternyata itu telepon dari Ishak. Dia memberikan info kepada David bahwa Margot tidak ikut ke gunung bersamanya. Tak ada tanggapan dari Margot ketika Ishak memberitahu akan berangkat. David tambah khawatir. David menghubungi 911 melakukan laporan kehilangan. Dari pihak kepolisian akan membantu dengan mengirimkan detektif. Tak lama kemudian detektif menelepon David. Detektif tersebut meminta kronologis dari versi David. Sambil menelepon detektif, David mencari identitas detektif tersebut di internet. Detektif tersebut meminta bantuan kepada David untuk memberitahu tentang latar belakang putrinya. David ingat bahwa laptop Margot tertinggal di rumah. David mulai menelusuri laptop Margot. Tapi beberapa akun medsos Margot sudah di-log out, mengharuskan David membuka emailnya untuk mengganti password baru. Facebook Margot berhasil dibuka oleh David. Ia mulai menghubungi teman-teman Margot yang ada di Facebook untuk mencari informasi tentang keberadaan Margot. Scene memperlihatkan detektif tersebut berada di rumah David, sedang menjalankan penyelidikan dan meminta David agar selalu memberikan info baik besar maupun kecil. David terus menghubungi teman-teman Margot dan merekap semua jawaban dari teman-temannya. Hal lain mulai terungkap. Ternyata Margot adalah seseorang yang penyendiri, pendiam, dan tak memiliki banyak teman.
Bahkan teman-teman di Facebooknya tak merasa berteman dekat dengan Margot. Mereka hanya teman biasa saja. Bahkan teman sekelasnya pun hanya berteman biasa saja dengan Margot. Namun ada info baru dari salah satu temannya. Ternyata Margot sering membuka Tumblr, salah satu aplikasi media sosial. David langsung membuka akun Tumblr milik Margot, namun tidak banyak info yang bisa dia dapat. Selanjutnya scene memperlihatkan detektif memberikan video Margot ketika dia menghilang dan mengendarai mobil. Tapi tak banyak membantu. David kemudian men-tracking rekening Margot. Ternyata uang les piano yang selalu David berikan kepada Margot ia simpan di rekeningnya. Kemudian terlihat bahwa di rekeningnya Margot melakukan transaksi sebesar $2.500 ke sebuah marketplace dengan nama penjual yang sudah tidak bisa terdeteksi. David mulai melihat IG Margot. Terlihat dari setiap postingan Margot selalu ada yang mengomentari dengan nama Derek. David mulai mencari Derek dan mendapatkan teleponnya. David pun menelepon Derek, namun tak banyak info yang dia dapat dari Derek. Kemudian detektif menelepon David, memberitahukan bahwa Margot ternyata membuat SIM palsu, lalu mengirim uangnya ke akun marketplace yang ternyata merupakan akunnya sendiri. David mulai merasa aneh dan tak memahami dengan apa yang terjadi pada Margot. David mulai menelusuri email Margot. Ternyata Margot memiliki akun Yourcash. David mulai menelusuri aplikasi tersebut menggunakan akun Margot. Ternyata di aplikasi tersebut banyak menyimpan video Margot. David mulai melihat-lihat video Margot. Terlihat akun ID Fish and Chip selalu komen di setiap video Margot. Ternyata Fish and Chip adalah seorang wanita yang mengurus ibunya karena sakit kanker. Dia harus bekerja untuk dapat membayar biaya ibunya di rumah sakit. Kemudian scene memperlihatkan detektif sedang melakukan panggilan video dengan David. Detektif sudah menyelidiki seluruh teman Margot di aplikasi Yourcash. Tidak ada kaitannya dengan kehilangan Margot. Bahkan akun Fish and Chip. Hal tersebut menambah kebingungan kepada diri David. Tapi si detektif berhasil menghibur David. Selanjutnya David akan mematikan laptop anaknya, tetapi dia penasaran dengan salah satu video yang memperlihatkan kesamaan lokasi dengan postingan di akun Tumblr Margot. David pun langsung mencari alamat tempat tersebut dalam aplikasi Map. Terlihat dari aplikasi Map, Margot baru ada di sekitar lokasi tersebut. David pun langsung pergi menuju lokasi tersebut. Kemudian scene memperlihatkan pukul 4.22 pagi. David melakukan panggilan video kepada si detektif. Terlihat David sedang berada di lokasi itu. David memperlihatkan barang bukti gantungan kunci milik Margot kepada detektif. David terdengar marah kepada detektif karena dugaan detektif salah. Detektif mencoba menenangkan David dan akan langsung berangkat ke lokasi David berada. Selanjutnya scene memperlihatkan mobil Margot sedang diangkat dari danau. Lokasi itu sedang diselidiki oleh polisi dan diliput secara langsung oleh stasiun TV. Dalam pemeriksaannya, polisi menemukan bercak darah di dashboard mobil tersebut. Tanda bekas perkelahian yang menjadikan kasus ini berubah dari kehilangan menjadi penculikan. Lalu pencarian pun dilanjutkan dengan memasuki hutan di dekat lokasi danau tersebut. Tapi Margot tak juga ketemu. Berita tentang penculikan Margot menjadi ramai. Seluruh stasiun TV memberitakan kasus tersebut. David di salah satu stasiun TV meminta bantuan orang-orang untuk sama-sama mencari Margot. Berita Margot hilang bukan hanya ramai di televisi, berita tersebut menjadi ramai di media-media sosial, bahkan menjadi salah satu topik yang trending. Nama David pun menjadi populer dan mendapatkan meme Father of the Year. Teman-temannya yang merasa tidak dekat kepada Margot pun mulai panjat sosial. Banyak yang mengaku sahabat dekat dengan Margot dan mendoakan dalam akun-akun medsos pribadinya, hanya untuk meningkatkan engagement di akun medsosnya. David kehilangan kendali dan mematahkan rahang ketika dia menginvestigasi salah satu narasumber, sehingga detektif memberhentikan keterlibatan David dalam menangani kasus Margot. Kemudian scene memperlihatkan David mendapatkan email dari salah satu perusahaan yang menawarkan jasa pemakaman streaming. David membalas dengan mengatakan bahwa putrinya belum meninggal. Kemudian David mulai browsing tentang berita anaknya. Ternyata sudah banyak opini yang bertebaran, salah satunya menuduh bahwa Davidlah yang membunuh anaknya. Kemudian David masuk ke portal yang memberitakan tentang foto mobil Margot ketika ditemukan. Di salah satu foto, David menemukan barang bukti berupa jaket, di mana pada jaket tersebut memperlihatkan logo Vince Hockey. Ternyata Peter, adiknya David, adalah atlet dari Vince Hockey. David mulai menelusuri pesan singkat antara Peter dengan Margot. David menemukan ada yang mencurigakan dari pesan Peter dengan Margot. Selanjutnya scene memperlihatkan David sedang berada di rumah Peter. David memasang beberapa kamera tersembunyi di rumah Peter. David dan Peter berbincang-bincang. David menanyai tentang hubungan Peter dengan Margot. Peter menjawab dia jarang jalan dengan Margot.
Lalu David menekan Peter dengan pertanyaan, kapan terakhir Peter bertemu dengan Margot? Peter menjawab tidak ingat. Lalu David membicarakan pesan antara Peter dengan Margot sambil emosi. Peter meminta David untuk tenang, tapi David tiba-tiba menyerang Peter dan menanyakan apa yang sudah Peter lakukan kepada Margot. Peter menjelaskan, ternyata hubungan Margot dengan Peter hanya sebatas menghisap ganja. Ketika David sedang mendengarkan Peter menjelaskan, muncul pesan di handphonenya bahwa David harus segera menelepon detektif. Dan pesan kembali muncul bahwa Margot ditemukan. Namun David tidak melihat teleponnya, bahkan tidak mengangkat telepon dari detektif karena David sedang mendengarkan penjelasan dari Peter. Menurut Peter, Margot kecewa dengan ayahnya. David tidak pernah mengajak Margot berbicara ketika ibunya sudah tiada. Bahkan di 2 tahun terakhir ini. Ketika melihat teleponnya, David langsung menghubungi detektif. Namun tiba-tiba David menangis dan tersungkur. Scene memperlihatkan berita yang menginfokan tentang kematian Margot. Ternyata Margot dibunuh oleh seseorang pria yang memperkosanya. Hal tersebut dilihat dari video pengakuan seorang pria yang membunuh seorang gadis dalam mobil. Bagi David hal tersebut tidak masuk akal karena penjelasan pria tersebut tidak sesuai dengan bukti yang ada. Kemudian David mendapatkan email kembali dari jasa pemakaman streaming. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah order dan meminta David untuk mengupload video dan foto almarhum. Setelah mengupload, muncul foto wanita yang mengingatkan David kepada akun YouCash yang bernama Fish and Chip. Wajahnya sama, kemudian David mencari nomor telepon Fish and Chip tersebut. Ternyata dia bernama Hannah, seorang model yang fotonya digunakan dalam website jasa pemakaman streaming. Namun David bertanya tentang kerjaan paruh waktu Hannah yang David ketahui dari detektif. Lalu David menanyai tentang komen Hannah di akun YouCash Margot, tapi Hannah sama sekali tidak mengetahui apapun. Dari telepon tersebut David mengetahui ternyata detektif tersebut bukan ditugaskan, melainkan mengajukan diri untuk penyelidikan kasus Margot. David mulai menelusuri detektif tersebut melalui internet dan David menemukan foto pria yang mengaku membunuh Margot sedang bersama detektif. Selanjutnya David melihat video jasa pemakaman streaming. Dia melihat detektif sedang berada di lokasi pemakaman. David langsung menuju ke lokasi tersebut. David tiba di lokasi pemakaman streaming. Dia mencari detektif dan David melihatnya. Kemudian masuklah 4 polisi dari pintu yang berbeda ke lokasi tersebut. Detektif berdiri dan video tersebut dimatikan oleh server. Detektif berhasil ditangkap. Kemudian dia masuk ke ruangan interogasi dengan berpakaian narapidana. Detektif ditanyai oleh kepolisian dari kejadian pertama Margot hilang. Ternyata berawal dari Robert, anak dari sang detektif. Robert ternyata mengagumi Margot semenjak kecil. Robert selalu memantau Margot di medsos. Robert sering mengomentari video Margot di YouCash dengan ID Fish and Chip. Dengan akun Fish and Chip-nya, Robert mengaku kepada Margot bahwa ibunya sedang sakit kanker dan membiayai ibunya di rumah sakit, sehingga ia harus bekerja. Margot kasihan kepada Fish and Chip. Margot mengirimkan uang padanya sebanyak $2.500. Robert merasa bersalah atas hal itu sehingga dia mengikuti Margot untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi ketika Margot di danau malam hari itu, ia kaget dengan kedatangan Robert yang tiba-tiba. Sehingga Margot melawan pada Robert dan Robert tidak sengaja mendorongnya ke jurang. Sang detektif yang juga ibunya Robert ingin menutupi kejadian itu, sehingga disitulah awal mula detektif menjalankan serangkaian skenarionya. Lalu scene memperlihatkan Margot ditemukan dari bawah jurang. Kemudian scene memperlihatkan chattingan Margot dengan ayahnya. Ternyata Margot berhasil diselamatkan. Dalam chattingan tersebut, David berpesan bahwa ibunya akan bangga kepada Margot. Kemudian Margot men-shutdown laptopnya yang menjadi akhir dari scene di film ini. Menarik bukan? Ujung dari film ini tidak terkira. Jangan lupa terus pantengin channel-channel kami karena banyak film menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di Lah Nonton selanjutnya.